Tapi Tetua Pei tidak berani bergerak, lagi pula Ye Yao Huang masih berada di tangan Hu Ben, jika dia pindah, kepala Ye Yao Huang akan dipenggal dalam sekejap. Sialan, diam. Hu Ben meninju wajah Ye Yao Huang. Ye Yao Huang, yang dulu menyendiri dan memimpin seluruh kota Yao Huang, sekarang menjadi tawanan dan dipukuli oleh bawahannya yang paling terpercaya. Hu Ben, berhenti, berhenti untukku. Melihat hal tersebut, Putri Isa buru-buru berteriak untuk berhenti. Putri, bagaimana menurutmu? Jika kamu berjanji padaku, aku berjanji Kaisar Iblis akan baik-baik saja. Kamu akan tetap tinggal di kota kekaisaran, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang kebutuhan dasar. Hu Ben bertanya pada Putri Isa. Melihat Kaisar Iblis Yihe yang memar, Putri Yixia mengangguk dengan air mata berlinang. Oke, aku berjanji padamu. Putri Yixia tidak bisa bertahan, jika dia bertahan, mungkin Ye Yao Huang benar-benar akan dipukuli sampai mati oleh Hu Ben. Hahaha, mereka yang mengetahui urusan saat ini adalah pahlawan, kamu bersamaku, bukankah lebih baik dari Chen Ping? Setidaknya kamu dan aku adalah jenis yang sama, aku akan membiarkanmu merasakan kebahagiaan seorang wanita. Melihat Putri Isa setuju, mata Hu Ben langsung meledak menjadi cahaya bejat, dan setelah menyerahkan Kaisar Iblis Yihe kepada bawahannya, dia berjalan menuju Putri Isa selangkah demi selangkah. Isa, jangan berjanji padanya, aku menyakitimu, aku menyakitimu. Seharusnya aku mendengarkanmu tadi malam dan tidak menghadiri makan malam itu. Ye Yao Huang terlambat menyesalinya, tapi sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Yixia merasa ada yang tidak beres tadi malam, tapi Ye Yao Huang percaya pada Hu Ben, dan merasa bahwa Hu Ben tidak akan melakukan apapun yang memberontak. Tapi sekarang, yang dilakukan Hu Ben hanyalah menamparkan wajahnya. Hu Ben, kuharap kamu bisa menepati janjimu. Aku berjanji padamu bahwa kamu tidak akan menyakiti ayahku. Putri Isa memandang Hu Ben dan berkata, Putri, jangan khawatir, kamu dan aku bersama, Kaisar Iblis adalah ayah mertuaku, bagaimana aku bisa menyakiti ayah mertuaku? Setelah Hu Ben selesai berbicara, dia langsung menggendong Putri Isa dan berjalan perlahan menuju gerbang kota. Putri Isa menutup matanya, air mata tidak bisa menahan jatuh. Chen Ping, jika ada akhirat, aku akan berada di sisimu. Putri Isa tahu bahwa setelah dia dicemarkan oleh Hu Ben, mustahil baginya untuk mengikuti Chen Ping. Isa, melihat Putri Yixia dibawa pergi oleh harimau itu, Demon Emperor Yihe berteriak, tapi sia-sia. Segera Putri Isa dipeluk oleh Hu Ben dan menghilang. Ye Yao Huang menangis, karena kecerobohannya sendiri, sekarang putrinya menjadi seperti ini. Li Xing, kamu bunuh aku. Ye Yao Huang tidak ingin hidup lagi, jadi dia menatap Li Xing dan berkata, jangan khawatir, tidak mungkin aku membiarkanmu hidup. Tidak enak rasanya dikhianati oleh orang yang paling kamu percayai, kan? Demon Imperial City yang besar dihancurkan olehku tanpa seorang prajurit pun. Aku tidak tahu betapa bahagianya ayahku ketika dia mengetahuinya. Wajah Li Xing penuh kebanggaan. Tetapi pada saat ini, cahaya dingin melintas di wajah Penatua Pei, dan aura menakutkan tiba-tiba meledak. Tornado naik dari tembok kota dalam sekejap, dan banyak orang terlempar ke kiri dan ke kanan oleh nafas yang tiba-tiba. Bahkan Li Xing tidak siap dan terlempar ke tanah dalam sekejap. Kaisar Iblis, ayo pergi. Penatua Pei meraih pergelangan tangan Yao Huang dan melompat dari tembok kota. Yao Huang Yihe dan Putri Yixia baru saja ada di sana, tetapi Penatua Pei tidak melakukan apa-apa karena dia tidak tahu siapa yang harus diselamatkan, dan selain itu, putrinya sendiri masih berada di kota kekaisaran. Sekarang Putri Yixia dibawa pergi oleh Hu Ben, dan Kaisar Iblis Yihe dalam bahaya. Penatua Pei mengertakkan gigi dan menyelamatkan Kaisar Iblis Yihe. Dia tahu bahwa setelah menyelamatkan Kaisar Iblis Yihe, putrinya sendiri akan berada dalam bahaya, tetapi dia tidak punya pilihan. Sial, masih ingin lari. Melihat ini, Li Xing juga melompat turun, tangkap aku. Dalam sekejap, prajurit dan jenderal binatang yang tak terhitung jumlahnya mengejar Ye Yao Huang dan Penatua Pei. Kaisar Iblis, kamu duluan, aku akan menghentikan mereka. Penatua Pei berkata kepada Ye Yao Huang. Raja Iblis Yihe menatap Elder Pei dengan wajah serius dan berkata, Elder Pei, berhati-hatilah. Ye Yao Huang tahu bahwa Penatua Pei berencana mengorbankan dirinya untuk mengulur waktu. Penatua Pei mengangguk, lalu berbalik untuk menemui Li Xing dan yang lainnya.
Kekuatan Kaisar Iblis Yihe telah sangat melemah, bahkan jika dia berlari, dia tidak bisa berlari cepat. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba ada semburan serigala yang melolong mengerikan. Lang Feng memimpin ribuan serigala iblis untuk muncul. Tuan Kaisar Iblis, naiklah ke punggungku dengan cepat. Lang Feng berubah menjadi serigala iblis raksasa, dan berkata kepada Kaisar Iblis Yihe. Melihat Lang Feng, Yihe Yao Huang sangat gembira, dan buru-buru duduk di atasnya. Ditemani lolongan serigala Lang Feng, ribuan serigala iblis bergegas menuju Li Xing dan yang lainnya. Lang Feng membiarkan klannya mengulur waktu lagi. Bagaimana mungkin kekuatan serigala iblis ini sekuat para penjaga di kota Kaisar Iblis? Sekarang ada puluhan ribu penjaga di kota Yao Huang ditambah orang-orang dari kota Raja Mingli yang dibawa oleh Li Xing. Di pihak Yihe, hanya ada Penatua Pei dengan ribuan serigala iblis, jelas kekuatannya tidak setara. Tetapi mengetahui bahwa itu adalah kematian, tidak peduli apakah itu Penatua Pei atau ribuan serigala iblis itu, tidak satu pun dari mereka yang tersentak. Yihe Yao Huang dibawa oleh Lang Feng, dan berlari ke kejauhan dengan kecepatan tinggi. Melihat ini, Li Xing meraung, dan ingin mengejarnya, tetapi dipaksa mundur oleh telapak tangan Tetua Pei. Li Xing memandang Penatua Pei dengan ekspresi marah, lalu berkata kepada orang-orang di sekitarnya, pergi dan panggil Hu Ben, dan bunuh yang lain. Untuk sesaat, di pegunungan dan hutan di luar kota Kaisar Iblis, suara pembunuhan mengguncang langit. Saat ini, Hu Ben tidak sabar untuk menidurkan Putri Isa. Putri Isa menutup matanya rapat-rapat, dia tidak berani menatap Hu Ben, dia hanya bisa menggertakkan giginya, menunggu datangnya invasi. Dia tidak berani melawan, lagi pula ayahnya masih berada di tangan Hu Ben. Jika dia melawan dan mengganggu Hu Ben, maka Yihe Yao Huang akan berada dalam bahaya. Melihat Putri Isa yang tidak bergerak, Hu Ben sangat bersemangat. Berapa tiketnya? Iya. Kita sudah sampai di wisata Tanawat. Ya. Oke, sekian dulu.